mampu kami menikmati suasana surga turun di tengah ibadah kami pada petang hari ini. Dan tiba waktunya kami siapkan hati untuk sambut firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Kami sangat lapar dan haus akan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu bukan hanya sekedar makanan dan minuman rohani bagi kami. Firman-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Ketika firman disampaikan, maka mujizat-mujizat terjadi bagi kami. Kami percaya ketika firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat kami akan mengalami kelepasan daripada Tuhan. Ada sukacita besar kami akan alami. Kami akan menseluruh Tuhan yang mendengarnya, baik yang Tuhan yang hadir di tempat ini maupun Tuhan yang sedang mengikuti live streaming. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Firman Tuhan. Shalom Ibu Bapak. Saudara sehat-sehat semuanya? Ya, gitu ya. Hari ini kesehatan merupakan satu anugerah. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan sampaikan tema khotbah tentang hukum yang utama dan terutama. Untuk itu, saya ajak seluruh jemaat Tuhan untuk membuka Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40. Demikian bunyi firman Tuhan, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 kita akan baca bersama-sama 2-3. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya, haleluya. Bapak Ibu, baru-baru ini tersiar ya, tersebar YouTube daripada Menteri Agama kita. Kita sangat bersyukur ya. Hari ini kita punya Menteri Agama yang luar biasa. Tepuk tangan ya untuk pemerintah kita. Ya. Jadi Menteri Agama yang memang menterinya untuk semua agama di Indonesia, semua umat beragama maksudnya, semua umat beragama di Indonesia. Dalam sebuah sambutan, ya beliau sempat mengutip ayat ini, ya luar biasa, sekasihan Tuhan. Dan memang ini berbicara mengenai hal-hal yang umum, universal sebenarnya, saudara. Ya, kepada semua umat beragama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita, akal budi kita, ya, itu merupakan ya kewajiban daripada seluruh umat manusia sebenarnya, sekasihan Tuhan. Ya, nah, tapi memang hanya tertulis dalam Alkitab saja, saudara. Ya, Alkitab dalam kitab Taurat, ya kalau saudara membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 kalau tidak salah itu ya, saudara Tuhan ya. Tidak usah kita baca pada sore hari ini. Kita cukup membaca apa yang sudah kita baca tadi ya. Nah, hukum yang utama dan terutama yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, satu kali ya, ketika ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat itu ya datang menemui Tuhan Yesus. Ya, mereka menanyakan satu pertanyaan ya. Sebenarnya ini satu pertanyaan yang tujuannya untuk menjebak sebenarnya, atau untuk menguji mungkin ya, seberapa sih pengetahuan daripada Yesus dan sebagainya mungkin gitu ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, maka dengan tegas Tuhan Yesus menjawab mereka
Seperti apa yang sudah kita dengar tadi, tapi sebaiknya saya akan baca ulang ayat 37, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara, ya, inilah hukum yang utama dan yang terutama. Kita tahu sekarang ini, ya, sekarang yang kita pegang bagi umat Kristen, ya, kita memiliki 66 kitab. Alkitab ini tersusun dari 66 kitab, ya, 1189 pasal, ya, 31.173 ayat, atau lupa saya, ya, 31.000 sekian ayat, ya, tumben lupa saudara. Akhir-akhir ini agak sedikit lupa saudara. Saudara belum bisa, ya, saya minta saudara berdoa untuk hambanya ini, ya. Ya, takutnya nanti banyak lupa, banyak rontok saudara, ya. Haleluya. Saudara dalam Tuhan, ya. Nah, dan dibagi menjadi dua bagian besar, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama tersusun dari beberapa kitab. Kita tahu ada hukum Taurat, yaitu ada 5 kitab, Kejadian, ya, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kemudian ada kitab sejarah, ada kitab Sanja, ya, kemudian ada kitab nabi-nabi besar dan ada kitab nabi-nabi kecil. Kemudian perjanjian baru terdiri dari 27 kitab, ya, 27 kitab, saudara, yang tersusun dari kitab Injil, ada 4 kitab Injil, kemudian kitab sejarah, ya. Kemudian surat-surat Rasul Paulus, ada surat-surat kepada jemaat, surat penggembalaan, dan juga ditutup dengan saudara kitab Wahyu. Namun dari sekian ribu ayat yang ada ini, saudara, itu diringkes sebenarnya menjadi simpel saja, menjadi 2 hukum yang utama dan terutama. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, hukum utama yang kedua, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan Tuhan Yesus tegaskan kembali pada ayat yang ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh, ya, hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah simpel saja. Berarti tidak ada yang, ya, tidak ada perlu ditakutkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena apa? Ini intinya adalah kasih, saudara. Alkitab ini intinya adalah kasih. Dan kasih itu adalah Allah, sebab Allah itu adalah kasih, ya. Nah, saudara, hari ini saya saya berbicara mengenai hukum yang utama dan yang terutama, yaitu hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Saudara, hukum adalah sebuah aturan atau tatanan yang apabila diterapkan dengan benar dan tepat akan mendatangkan kebaikan, kedamaian, dan, ya, kebahagiaan. Hukum itu, kalau kita terapkan dengan benar, maka hukum itu mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Saudara, sama seperti, ya, hukum-hukum di alam ini, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, ya, hukum-hukum di alam ini. Kalau kita tidak langgar, maka kita tidak akan kena masalah, saudara. Nah, ada banyak hukum fisika, ya, hukum kimia yang ada di alam ini. Kalau kita tidak langgar, kita tidak akan kena masalah, saudara. Ya, ya. Kasih Tuhan. Demikian pula, kalau kita ini hidup seturut dengan hukum Tuhan, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera sebagaimana
Nabi Yesaya menuliskan ini dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Perhatikan saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perhatikan. Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, artinya bukan hanya memperhatikan, tapi kita mau hidup seturut dengan hukum Tuhan, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Dan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita bisa nyanyi, saudara, sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun orang mencari damai ke sana kemari, tapi kita memiliki damai, tetap memiliki damai sejahtera dalam Tuhan. Sekalipun keadaan berubah, tetapi kita tetap memiliki sukacita, damai sejahtera, kalau kita hidup seturut dengan hukum Tuhan. Sukacita Tuhan. Nah, jadi kenapa orang mengalami banyak masalah dalam hidupnya? Kalau orang itu melanggar hukum. Orang pelanggar hukum pasti akan mendapat masalah. Di mana-mana hidup ini, kehidupan ini diatur dengan hukum. Dalam berlalu lintas itu juga ada hukumnya. Hukum yang ada di Indonesia, orang berlalu lintas itu kalau salipan, berpas-pasan itu harus ada di sebelah kiri. Kita harus lewat jalur yang sebelah kiri. Tapi kalau ini kita terapkan di Amerika, wah, terjadi crash, saudara. Terjadi kecelakaan. Karena apa? Di Amerika kalau orang salipan di jalan itu sebelah kanan, saudara. Nah, itu memang hukum. Tidak bisa kita membantah, kita ngomong, kita protes pada mereka. Aku orang Indonesia, aku menjalankan hukum Indonesia. Tidak bisa. Kalau kita hidup di Amerika, kita akan mengikuti peraturan mereka. Nah, kita hidup di Indonesia, kita mengikuti peraturan apa yang ada di Indonesia. Sukacita Tuhan, Nah, kalau kita ikuti peraturan lalu lintas, maka selamat. Kita akan selamat, kita akan aman, dan tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang satu apapun. Tapi kalau kita ngawur dalam berkendara, apalagi di situ, sering-sering saya ketemu dengan truk-truk itu yang menuliskan itu, di situ di belakang tuliskan, ibu-ibu itu kalau naik motor itu lampu sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, saya sering-sering perhatikan juga begitu, memang benar rupanya. Itu bukan hanya sebuah tulisan. Rupanya saya lihat di jalan-jalan beberapa kali saya lihat ibu-ibu kalau dari sana misalkan mau belok, saya tidak yakin. Kadang-kadang retenya ke kanan, beloknya tiba-tiba ke kiri, saudara. Itulah ibu-ibu di Indonesia, saudara. Tapi bukan di Bukit Sion, amin. Karena hari ini ibu-ibu pada duduk semuanya ada bapak motor, Mudah-mudahan diingat, kalau retenya kanan jangan beloknya ke kanan, saudara. Jangan retenya kanan, beloknya ke kiri. Saudara Tuhan, sekali lagi, mengapa orang menghadapi atau mengalami banyak masalah dalam hidupnya? Karena dia melanggar hukum, sering melanggar hukum. Makanya dia kena masalah, banyak masalah dalam hidupnya. Terutama melanggar hukum yang utama dan yang pertama dan yang terutama ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita kalau dalam hukum Tuhan. Nah, saudara Tuhan, mengapa ini mengasihi Tuhan menjadi hukum yang utama dan terutama, saudara? Ini kan menarik, saudara. Menarik kita bahas. Apakah Tuhan itu cengeng? Apakah Tuhan itu perlu dikasihani sehingga ini dijadikan sebagai hukum yang utama dan terutama? Saya katakan tidak demikian, saudara. Hukum ini diberikan untuk kita, bukan untuk Tuhan, saudara.
Hukum ini diberikan untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita. Ya. Ya. Jadi mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Bukan karena Tuhan tuh minta ngemis, minta dikasihani. Kasihani aku. Bukan. Saudara kasih Tuhan, kita lanjut ya. Saudara, ya. Jadi hukum ini adalah untuk kepentingan kita. Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, saudara, maka kita akan hidup dalam kebahagiaan. Ya. Kita akan merasa puas dalam hidup ini. Saya akan kasih tahu. Kita semua sudah mengerti ya, manusia itu diciptakan ya dalam mungkin ini pendapat saya itu ada satu lorong khusus mungkin ya, ada lubang khusus dalam hati manusia itu ya, yang tidak bisa diisi dengan perkara-perkara lain untuk kebahagiaannya. Hanya bisa diisi dengan kasih, dikasihi, dan mengasihi. Ya. Nah, saudara, kita akan bahagia kalau kita ini yang pertama. Kita ini dalam hidup ini dikasihi. Kita bersyukur ya. Kita ini ada sebagaimana kita ada hari ini karena apa? Kasih daripada Tuhan. Ya. Kita bisa bernapas karena apa? Kasih Tuhan. Iya. Saudara, mungkin bagi beberapa orang dalam situasi yang aman, tentram, ya, dalam situasi yang tidak ada masalah, ya, kita bernapas, kita lari-lari, menggos-menggos, bernapas, ya, dia bisa menghirup udara dengan bebas, rasa tidak ada masalah, itu sudah biasa. Tapi bagi orang yang ada masalah dengan pernapasan, saudara, ya, bisa bernapas itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi sekarang ini ya, sosok kita yang bergumul dengan penyakit COVID ini, menyerang pernapasan. Wah, itu masalah sekali. Ya. Nah, kalau hari ini kita bisa bernapas dengan bebas, ya, itu bukan perkara yang biasa sebenarnya. Itu semua adalah anugerah daripada Tuhan, wujud kasih daripada Tuhan yang nyata bagi kita semuanya. Sebelum saya berbicara tentang hal-hal yang lain, saudara, tentang hal yang lain, bagaimana kasih Tuhan diwujud nyatakan kepada kita. Kita dipelihara sampai hari ini melalui kedua orang tua kita dipelihara, kita bisa, ya, saudara, ada seperti apa adanya kita hari ini, semua karena kasih. Tanpa kasih kita tidak bisa hidup, saudara. Ya, ya sama dengan seperti ikan di dalam air. Manusia itu butuh kasih, saudara. Ya. Nah, tapi bukan hanya kasih saja. Kalau orang itu hanya dikasih, kurang bahagia hidupnya. Ada lagi lubang yang lain yang ada dalam hati, yaitu apa? Kita harus bisa menyalurkan kasih itu, saudara. Kalau kita bisa menyalurkan kasih kepada orang atau pribadi atau apa yang kita kasih, maka kita ini bahagia. Amin. Bahagia loh, saudara. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, memberi sesuatu kepada orang yang kita kasih, itu bahagia rasanya. Amin. Ya, bahagia. Jangan hanya minta dikasih, tapi kita nih belajar mengasihi kalau mau bahagia. Saudara kasih ini, ya. Nah, jadi kita suruh menerima kasih Tuhan dan kita mau, Tuhan mau supaya kita ini menyalurkan kasih yang benar. Nah, sementara saudara, segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya kita tahu semuanya ini fana, ya, semuanya fana, saudara. Tidak ada yang kekal dalam dunia ini, ya. Oke, kita bisa mengasihi sesama. Memang harus kita mengasihi sama kita, ya, iya, saudara. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa untuk kita kasih dan, ya. Sesuatu itu tidak berubah. Maaf, saya katakan sesuatu, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Ya. Mengapa kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Dia itu kekal dan tidak pernah berubah,
ya pribadinya dan juga kasihnya kepada kita tak akan berubah, saudara. Coba kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, ya. Kitab Ibrani ayat yang ke-8, Ibrani pasal 13 ayat 8, ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, ya. Dia tidak berubah, yaitu tetap sama baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sehingga ketika kita mengasihi Dia, saudara, kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Dia tidak pernah berubah. Tapi saya percaya, ya, pasangan-pasangan umat Tuhan yang ada di tempat ini tetap setia, tidak kecewa juga, sekalipun pasangannya sudah tambah lama tambah berubah. Amin. Maksudnya itu berubah alami, saudara. Ya, nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Nah, karena Tuhan itu tidak berubah, makanya Tuhan perintahkan supaya kita ini pertama-tama menjadikan Tuhan itu sasaran kasih daripada kita, supaya kita tidak kecewa dalam hidup. Segala sesuatu berubah, Tuhan tak pernah berubah. Haleluya, luar biasa. Orang bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudara. Ya, orang bisa meninggalkan kita, bahkan meninggalkan kita selama-lamanya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Bahkan Yesus berkata, sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu, ya, aku tetap di atas. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong engkau. Ini luar biasa, sahabat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, kemudian yang berikutnya, mengapa kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan? Selain daripada Tuhan itu adalah kekal, tidak pernah berubah, tapi Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia memegang segala sesuatu, menentukan segala sesuatu. Kita semuanya tahu hal itu, saudara, ya. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka coba kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-75, ya. Mazmur pasal 75 itu pemazmur ini menuliskan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Mazmur pasal 75, haleluya, ya. Demikian bunyi firman Tuhan pada ayat yang ke-7, ya. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampas akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Ya, ayat 7-8 aja, ya. Tuhan adalah hakim, ya. Dia akan menentukan kehidupan setiap orang, saudara. Dan Tuhan akan mengutamakan orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara dalam Tuhan, selain daripada berkat, ya, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan yang kita terima, kalau kita mengasihi Tuhan, maka orang yang mengasihi Tuhan akan dikenal oleh Tuhan. Nah, ini yang penting, yang tidak kalah pentingnya, saudara. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Orang yang mengasihi Tuhan itu dikenal oleh Tuhan. Kita akan bacanya, baca ayat ini bersama-sama, ya. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Haleluya, luar biasa, saudara, ya. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Saudara mungkin, ya, tidak dikenal oleh, ya, tidak dikenal oleh banyak orang, ya. Bahkan tetangga saja kadang-kadang tidak mau kenal. Atau maaf, kadang-kadang famili saja tidak mau kenal. Karena apa?
Karena mungkin saja kita ini tidak seperti yang mereka harapkan. Kita tidak seperti yang mereka harapkan, maka mereka tidak mau mengenal kita. Saudara, ini berita baik saya sampaikan kepada Bapak dan Saudara yang mendengar khotbah saya hari ini. Dunia boleh tidak mengenal saudara dan saudara tidak perlu bersedih. Tidak masalah biarpun orang tidak mau kenal kita. Asalkan Tuhan mengenal saya dan saudara berbahagia. Dunia tidak mengenal kita tidak pusing. Pusing amat saja tidak pusing. Saudara. Iya. Yang penting Tuhan mau mengenal kita. Ini luar biasa. Saudara. Luar biasa. Ketika saudara, orang-orang yang pulang, ya, maka berbahagialah ketika mereka mendengar, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Mengapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan mengenal dia ketika dia hidup. Ya. Tetapi akan menjadi duka cita yang tidak pernah ada habisnya. Ketika seseorang pulang, kemudian Tuhan berkata, enyahlah kamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Wah, ini mengerikan. Ya, ini mengerikan. Saudara, karena itu penting sekali untuk mengasihi Tuhan supaya kita dikenal oleh Tuhan. Firman Tuhan juga menuliskan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ya. Wahyu pasal 20 ayat 15 ya. Ya, Wahyu pasal 20 ayat 15, minta tolong ditayangkan ya. Ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Artinya tidak dikenal di surga. Orang-orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, tidak dikenal oleh Allah. Nasibnya sangat mengerikan, bahkan sampai masa kekalahan tidak ada habisnya. Karena itu hari ini, saudara, baiklah kita ini berusaha bagaimana supaya kita dikenal oleh Tuhan. Ya. Gimana caranya? Yaitu kalau kita ini dalam hidup ini kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Saudara, nah bagaimana sekarang mengasihi Tuhan? Saudara, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yang pertama, ya, kita akan melihat dalam kitab atau Injil Yohanes pasal 14 ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara. Haleluya. Tidak ada cara lain untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, yaitu apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Haleluya, saudara. Ya. Mungkin saudara bertanya, perintah yang mana? Ya, perintah yang mana? Suka sih, ya. Kita melihat dari hukum Taurat tadi, ya, itu disarikan menjadi sebelum dijadikan menjadi dua hukum yang utama dan terutama, itu ada 10 hukum. Kita mengenal jemaat GBI Bukit Sion terutama, ya, itu pasti sudah hafal 10 hukum Taurat. Amin. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 17 itu. Hukum yang pertama, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Haleluya, ya. Artinya apa? Kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang kita sembah. Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ya, saudara tidak akan pergi ke dukun-dukun ketika saudara menghadapi masalah. Amin. Iya. Kalau saudara mencari dukun-dukun, artinya apa? Saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi. Ya. Kemudian jangan membuat patung dan sujud menyembahnya.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang keempat, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan beribadah. Belum pernah terjadi di dunia ini peristiwa yang seperti ini, dan ini melanda seluruh dunia. Yaitu apa? Sekarang umat untuk mencari Tuhan, untuk beribadah saja rasanya itu sesuatu banget. Ya. Kita hari ini merasakan betul, ya, bahwa pergi beribadah kepada Tuhan itu sesuatu banget. Kadang-kadang menjadi sebuah pergumulan. Bahkan hamba Tuhan, saya sebagai gembala, ya, saya hari ini tidak bisa berkata kalau ada jemaat yang tidak datang beribadah, saya datang ke sana dan saya berkata, ayo kita beribadah kembali kepada Tuhan. Ya, kita pergi ke gereja yuk dan sebagainya. Saya tidak bisa begitu. Karena apa? Karena ini menyangkut, ya, keadaan yang terjadi saat ini, saudara. Tapi kalau hari ini saudara hadir di tempat ini, saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Satu persembahan, saya katakan kehadiran saudara dalam ibadah ini merupakan satu persembahan yang luar biasa. Sementara banyak orang takut untuk datang beribadah. Saya tidak menyalahkan mereka karena memang situasi. Tapi kalau saudara hari ini bisa hadir, datang beribadah, itu karena apa? Menunjukkan bahwa saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Satu persembahan yang luar biasa. Ya, benar-benar Roma pasal 12 ayat 1 itu digenapi. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Sesuatu banget deh pokoknya kalau saudara bisa hadir dalam ibadah. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti menghormati kedua orang tua saudara. Kalau ada orang Kristen yang berkata, aku mengasihi Tuhan, bahkan dia ibadah setiap hari, kemudian melayani Tuhan, melayani ibadah, tapi tidak mengasihi, tidak hormat orang tuanya, maka dia melanggar hukum. Saudara, melanggar hukum. Tidak menghormati mertuanya atau orang tuanya atau mertuanya yang sudah punya mertua. Amin. Amin. Iya. Yang tidak menghormati orang tuanya atau mertuanya itu melanggar hukum. Dan orang yang melanggar hukum kena hukuman dan hidupnya susah. Saudara, salah satu rahasia hidup diberkati adalah kalau anak itu memiliki rasa hormat kepada orang tuanya. Bukan kalau ketemu orang tuanya hormat, bukan begitu saudara. Ya, memiliki rasa segan. Ya. Seorang anak yang memandang rendah ibu bapaknya itu sudah kena hukuman. Hukumannya hidup dalam kutuk, memandang rendah. Kita lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-17 ayat yang ke 27 ayat yang ke-16 ya. Kitab Ulangan pasal 27 ayat 16 ya. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, karena itu hari ini saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita menaruh respect ya kepada kedua orang tua kita. Bapak, kedua orang tua itu tidak seagama, tidak seiman dengan saya. Tidak ada perintahnya itu. Hormatilah orang tuamu yang seagama, yang seiman dengan kau. Tidak, sekalipun orang tuamu tidak seagama, tidak seiman dengan kau. Kewajiban daripada kita sebagai anak harus tetap menaruh hormat kepada mereka. Amin. Dan hormat kepada orang tua termasuk memelihara mereka ketika mereka sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ya, oke. Yang kemudian yang berikutnya ya, perintah Tuhan dalam 10 hukum itu jangan membunuh. Suka sama Tuhan. Mungkin kita aku tak pernah membunuh, ya. Bagi saya, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang membenci sesamanya itu sudah dianggap sudah membunuh manusia.
Saudara jangan berkata, Pak, kok ngono, sembarang ngomong. Enggak, ini firman Tuhan katakan. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Hari ini ada yang menyimpan kebencian terhadap sesamanya. Nah ada yang ngaku. Barangkali kalau ada puji Tuhan ya. Nah, hari ini kalau saudara menyimpan kebencian, sakit hati, ya sudah, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ingat bahwa kita ini dalam Tuhan juga orang-orang yang ngaku ngomong berkiri semuanya. Amin. Siapa yang setuju dengan saya? Ya. Di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan mau mengasihi kita, menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia rela mati untuk saya dan saudara menebus kita. Ya. Kalau Tuhan mau menerima kita apa adanya, makanya saya tuliskan menjadi sebuah lagu, ya. Sudahkah kau mendengar satu berita yang penting, bahwa Allah telah mendamaikan dunia. Supaya kita ingat bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Maka hari ini kita disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi karena anugerah Allah. Saya dan saudara hari ini mendapatkan, ya, semua janji-janji Tuhan yang tertulis dalam kitab suci ini, semua adalah anugerah Allah. Jangan kita menyombongkan diri. Jadi kalau ada orang yang menyakiti hati kita, yang membuat masalah dengan kita, ya mungkin berdosa dengan kita, mari kita belajar melepaskan pengampunan. Sebab Tuhan sudah mengampuni kita, tidak memperhitungkan segala pelanggaran kita. Lepaskan pengampunan. Kalau kita melepaskan pengampunan, maka hidup ini akan sehat dan kita akan bahagia. Amin. Haleluya. Ya. Kemudian jangan berzina. Haleluya. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menjaga kesucian kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Jangan hidup dalam perzinahan. Dan bukan hanya kehidupan keluarga, tapi pribadi-pribadi. Pak, saya tidak berzina, tapi firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 5 ayat berapa itu? Ayat 20 sekian, ya. Saya lupa saya itu. Tolong dibantu, ya. Jadi seorang yang memandang perempuan dan menginginkannya dalam hati, ia sudah berzina dengan dia di dalam hati. Saudara, ya. Nah, saudara, mari kita menjaga mata kita, menjaga pikiran kita, menjaga kehidupan kita. Amin. Ya, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kemudian jangan mencuri. Jangan apa lagi? Mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, dan jangan mengingini milik sesamamu. Oke, ya. Kalau kita melakukan hal ini, maka kita menunjukkan bahwa kita memang benar-benar mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan, ya, saudara, mau supaya kita menunjukkan kasih yang lebih lagi daripada itu. Saudara ingat, ketika ada seorang pemuda yang kaya raya, seorang pemuda yang sukses di masa mudanya, saudara, dia lari-lari mendatangi Tuhan Yesus dan dia berkata, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Maka Tuhan menunjukkan hukum Taurat ini, ya. Dan pemuda ini berkata, semuanya sudah aku turuti sejak masa mudaku. Apalagi yang kurang? Sebenarnya dia tidak dengan tulus, ya, bertanya kepada Tuhan bagaimana supaya dia bisa hidup lebih berkenan, ya. Tapi dia hanya mau pamer, aku ini seorang pemuda yang luar biasa, masih muda, sudah sukses, sudah kaya, saya sudah mencapai prestasi-prestasi yang luar biasa. Aku juga secara agama sudah melakukan hal-hal yang dituntut oleh agama, gitu. Kurang apa aku ini Tuhan? Dia menyombongkan diri kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, sekarang kalau kamu mau sempurna,
Pergilah, jualah semua apa yang kamu punya dan bagikan itu kepada fakir miskin dan ikutlah aku. Apa yang terjadi, saudara? Kemudian pemuda ini langsung berubah air mukanya. Ya. Saudara, berubah wajahnya. Pada waktu dia datang bicara kepada Tuhan, wajahnya berseri-seri. Tapi ketika mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mulai cemberut dia. Kok berat sekali, saudara? Ya, disuruh pergi menjual semua miliknya dan dibagikan kepada fakir miskin, dan kemudian ikutlah Tuhan. Saudara, nah, kemudian yang berikutnya yaitu apa? Kalau kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, ya, mari kita mau melakukan apa yang diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan berikutnya. Seperti apa yang diperintahkan kepada anak muda. Sebenarnya Tuhan tidak minta lebih itu, Tuhan hanya menguji hati. Ya, ya, Tuhan menguji hati, saudara. Saudara, yaitu kita mau mengikut Tuhan, mengikuti Tuhan, menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemana Tuhan pergi dia mau ikut. Artinya apa? Saya kasih simpulkan mungkin lebih simpel saja, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita mau melayani. Ya, melayani itu dengan apa yang kita bisa kita lakukan. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya. Saya ingat, saudara, lagu yang ditulis di sahabat saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini, saudara, ya 70 sampai 80 tahun. Mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan apa? Melayani Tuhan. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Melayani pelayanan bukan hanya di gereja, di mana saja bisa kita lakukan, saudara. Ya. Bahkan ketika saudara ketemu dengan orang-orang miskin, saudara bertindak untuk menolong mereka, itu juga melayani Tuhan. Saudara mengunjungi orang-orang sakit, mendoakan mereka, saudara, itu juga melayani Tuhan. Namun, kalau kita memperhatikan orang-orang yang sakit, orang yang lemah, ya, itu sebenarnya kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Sebab dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai berikutnya, ya, pada waktu penghakiman Tuhan akan memisahkan, ya, antara kambing dengan domba. Yang domba-domba ditaruh sebelah kanan, yang kambing-kambing ditaruh sebelah kiri. Dan kepada domba-domba sebelah kanan, ya, Tuhan katakan, baik sekali perbuatan hamba, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Karena pada waktu aku sakit, engkau mengunjungi aku. Pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku telanjang, engkau memperhatikan aku, memberi aku pakaian. Ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka juga bingung, Tuhan, kapan aku pernah melihat Tuhan telanjang? Kapan aku pernah melihat Tuhan kelaparan? Kapan aku pernah melihat Tuhan sakit? Tuhan berkata, ketika engkau melakukan hal-hal itu kepada orang saudaraku yang paling lemah, ya, engkau sesungguhnya melakukannya untuk aku. Jadi pelayanan bukan hanya sekedar di mimbar. Di mana saja bisa kita lakukan pelayanan, saudara. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita lakukannya, saudara. Kita lakukannya. Saya bersyukur, ya, ada anak-anak Tuhan yang memang punya hati. Ya, ya. Ada yang melihat gereja bagaimana dipikirkan, ya. Saya tidak usah ngomong, dipikirkan. Pak, saya lakukan begini. Ya, kalau memang itu baik untuk kemuliaan Tuhan, silakan dilakukan. Ya.
Tuhan. Jangan sampai nanti kita di sini ada orang-orang yang memang menunjukkan kasih kepada Tuhan. Oh, kasih persembahan, kasih perpuluhan, tapi orang tidak pernah nongol. Hati-hati, saudara. Ya, bukan ngancam, saudara. Ya, tapi ini kita harus, ya, benar-benar menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, dengan kita mau berkorban dan kita mau hadir melayani Tuhan. Ya. Persembahkan tubuh ini sebagai persembahan hidup yang kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati saudara yang mendengar firman Tuhan, ya, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidup, maka saya percaya saudara akan dikenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan saudara dikenal Tuhan, dan kemurahan Tuhan akan semakin dicurahkan kepada saudara, ya, di tengah-tengah segala keadaan. Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Sudahkah kita sampai hari ini benar-benar berkasih? Mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Bukan sekedar mau dilihat orang, tapi biarlah Tuhan yang tahu akan menilai apakah kita benar-benar mengasihi.